Perkenalkan, nama saya Michael Bintang Karisanta dengan NIM 11122200055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang geokimia dalam eksplorasi minyak dan gas. Nah, untuk outline-nya yaitu yang pertama ada pendahuluan, tujuan dan peran geokimia, metode dan aplikasinya, dan terakhir yaitu daftar pustaka. Untuk pendahuluannya, nah, geokimia petroleum itu merupakan studi ilmiah terhadap komposisi, asal-usul, transformasi, dan pergerakan hidrokarbon dalam sistem geologi. Jadi, geokimia petroleum itu adalah sebuah studi ilmiah, studi ilmiah yang berfokus terhadap eksplorasi migas, tetapi menggunakan metode geokimia. Dari metode geokimia ini akan terfokus ke petroleum. Ya, sehingga dari kita mempelajari ini akan mengetahui yaitu potensi batuan induk yang menghasilkan hidrokarbon, jalur dan waktu migrasi minyak dan gas, hubungan antara minyak, gas, dan batuan sumber, evaluasi kematangan termal, optimalisasi strategi pengembangan reservoir, dan produksinya. Jadi, ke poin-poin ini ketika kita mempelajari geokimia petroleum sama aja seperti kita mempelajari geologi minyak dan bumi. Cuman geologi minyak bumi cuman berfokus menggunakan metode geokimianya saja. Seperti itu. Nah, untuk tujuan geokimia dalam eksplorasi yaitu mengidentifikasi batuan induk atau sosrok yang mampu menghasilkan hidrokarbon, kemudian menentukan tingkat kematangan termal Tmax RO%, untuk memahami apakah hidrokarbon telah terbentuk atau matang, mengetahui umur dan lingkungan pengendapan material organik, yang kemudian korelasi minyak dan gas antar sumur dan dengan bantuan batuan induk, mendeteksi migrasi dan campuran minyak dari berbagai sumber. Nah, untuk metodenya yaitu yang pertama analisis biomarker. Analisis biomarker itu adalah menggunakan senyawa organik yang yang kompleks yang mencerminkan asal dan transformasi material organik. Nah, analisis biomarker ini digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan yang anoksik atau oksik, dan kemudian mengetahui umur geologinya, korelasi minyak batuan induknya. Nah, untuk rock FR pyrolysis ini yaitu kita mengukur kandungan karbon organik total atau TOC, total organik karbon. Nah, dari kita menggunakan metode rock evaporolysis ini, kita dapat mengetahui parameter-parameter TOC-nya. Apakah dia layak untuk dieksplorasi, layak untuk dilakukan eksploitasi atau tidak. Jadi dari menggunakan rock evaporolysis ini kita dapat mengetahui kerogen-kerogen apa yang ada dalam batuan tersebut dan total organik karbon seberapa besar sehingga dapat dieksplorasi dan menguntungkan. Nah, ini menggunakan metode rock evaporolysis. Yang ketiga yaitu analisis isotop stabil. Nah, untuk analisis isotop stabil ini yaitu isotop stabil dan hidrogen digunakan untuk menentukan asal material organik. Kemudian korelasi antar minyak dan batuan induk, dan mengidentifikasi pencampuran hidrokarbon. Yang terakhir, analisis bitumen dan fluoresensi UV, yaitu adalah ekstrak bitumen untuk mengidentifikasi komposisi hidrokarbonnya. Nah, kemudian fluoresensi UV itu metode sederhana yang kita lakukan saat eksplorasi di lapangan. Jadi dari fluoresensi UV kita itu dapat mendeteksi dengan cepat nih minyak yang ada di daerah lapangan. Nah, ya, sehingga dia berguna untuk analisis awal sampel batuan atau lumpur pengeboran. Jadi digunakan pada saat penguburan itu secara langsung. Dan korelasi dapat digunakan untuk korelasi berdasarkan wawasan fluoresensinya.
Nah, itu merupakan metode dari geokimia dalam bidang migas. Nah, yang kemudian ini ada contoh-contoh dari diagram dari masing-masing metode. Mungkin di sini ada yang tidak masuk ya. Yang pertama itu ada rock evaporalysis. Ini dia dari temperatur. Kita dapat mengetahui S1, S2, Tmax-nya. S1, S2 ini, S1 itu hidrokarbon bebas. S2 itu potensi generasi hidrokarbon ya. Jadi, dan Tmax itu suhu maksimumnya. Jadi dari ini kita dapat mengetahui eh, ya inilah faktor S1, S2 dan Tmax-nya. Biomarker analisis seperti ini, dan oil source rock correlation itu mengkorelasikan dari petroleum sistemnya, dan kerogen typing ini dia eh, sama kayak menentukan tipe kerogen ya, kayak tipe satu itu alga, dia kaya akan minyak, tipe 2 itu dia berasal dari plankton, dia minyak dan gas itu ada, tipe 3, oh di sini harusnya tipe 3 ya. Tipe 3 itu dia tumbuhan, di tumbuhan itu dia cuman kaya akan gas saja itu. Seperti itu. Nah, sekarang itu aplikasinya dalam bidang eksplorasi migas. Yang pertama, menentukan zona sumber hidrokarbon dalam cekungan. Jadi, di dalam cekungan kita menggunakan data geokimia. Nah, data geokimia tersebut itu bisa untuk membuat model zona. Jadi zona hidrokarbon. Nah, data geokimia bisa digunakan untuk hal tersebut. Mendeteksi potensi migrasi lateral dan vertikal, korelasi antara minyak di sumur yang berbeda. Jadi kalau ini tuh dia, misalnya kita punya data sumur A, B, C, D, nah kita bisa mengkorelasikan, yaitu korelasinya tuh ya dari metode-metode tadi, apakah dia sama atau berbeda. Kalau sama berarti dia merupakan satu jalur yang sama. Jadi satu jalur yang sama itu bisa jadi dia memiliki kematangan minyak yang sama. Jadi ya gitu. Yang kemudian itu menyusun model sistem petroleum system modeling. Ya ini kayak kita menyusun petroleum system lah, yang ada seal, trap, jalur migrasi, reservoir, source rock. Itu kita bisa menyusun model sistem petroleum menggunakan ilmu geokimia petroleum. Nah, yang terakhir itu pengurangan risiko penguburan melalui integrasi data geokimia. Nah, pengurangan risiko penguburan ini contohnya tuh kayak semisal ini mendeteksi migrasi lateral dan vertikal dan korelasi. Nah, kalau kita nggak menggunakan data geokimia atau menggunakan data geofisika saja gitu kan, nah itu akan sedikit akan berdampak pada resiko pengemburannya. Jadi kita mengindikasi bahwa di sumur A dan B dia ada tuh bisa dibor akan menghasilkan. Itu cuma dari data geofisika. Tapi ternyata dalam data geokimia merupakan patches yang berbeda. Nah, dari geokimia ini kita dari dua ini kita dapat mengurangi resiko penguburan ini. Jadi geokimia itu membantu dalam mengkorelasi. Jadi ketika korelasinya benar, maka resiko penguburannya itu akan berkurang. Nah, begitu adalah peran dari geokimia terhadap eksplorasi minyak dan gas. Nah, di akhir yaitu daftar pustaka, saya menggunakan Peters 2002. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang belibet atau susah dipahami karena saya masih belajar. Ya, sekian. Terima kasih atas perhatiannya.